Hai, halo, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Aku harap kalian baik-baik saja dan selalu dalam berkah dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pembacaan tarot ini adalah sifatnya prediksi. Jadi kalau misalnya resonate, alhamdulillah. Kalau nggak resonate, nggak usah dipaksa. Masih banyak tarot tidur lain juga, ya kan? Ini hanya sifatnya hiburan aja. Kalau misalnya memang gak resonate, anggap aja hiburan. Tapi aku selalu mengafirmasikan yang baik-baik ya. Sekarang kalian di sini silakan santai, relax, siapin cemilan. Untuk temanya kali ini adalah takdirnya denganmu, ya. Takdirnya denganmu, apakah dia bisa bersatu dengan kamu, ya? Takdirnya dengan kamu. Kita akan ambil di sini. Kita akan cek dulu orang yang dekat energinya, yang lekat energinya dengan kamu saat ini bagaimana. Aku akan ambil beberapa kartu ya. Kita lihat dari sisi emosionalnya dia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Untuk zodiak-zodiak di sini ini hanya berupa energi ya, teman-teman. Jadi kita ambil dari sifatnya, bukan dari zodiaknya, oke? Bottom of deck-nya di sini ada egoistical. Oke. Kita akan buka satu-satu. Di sini orangnya tuh karismatik ya. Kemudian dia tuh pandai berbicara, balance hidupnya ya. Kadang-kadang suka komplain, kemudian kadang-kadang tuh kayak indisif gitu loh. Orangnya tuh kayak gimana ya, kayak yakin dengan diri sendiri gitu loh modelnya. Jadi pede, percaya diri. Kemudian juga orangnya kalau udah punya mau ya udah itu. Kemudian di sini bimbang ya, suka bimbang. Kemudian di sini ada Neptune, orangnya tuh misterius. Biasanya dekat dengan energi-energi Pisces ya. Selain sisi romantis, kemudian kreatif, kadang-kadang males ya. Udah itu kadang-kadang kalau kamu bilang hatinya tuh baik ya, baik. Tapi dia punya sisi lain, yaitu dia tuh pengamat, misterius, dia pintar. Dia itu kalau sudah menentukan pasangan atau yang dia suka, dia tuh sesuai banget sama seleranya dia. Orangnya tuh penuh dengan konsentrasi dan bijak, ya. Kemudian di sini orangnya itu sangat-sangat tidak berimajinasi terlalu berlebihan, serba serius, kadang-kadang ortodok, terlalu mungkin kalau ibadah itu dia terlalu alim banget gitu mungkin ya. Dan dia susah untuk beradaptasi dengan orang ya. Kemudian dia itu suka ngomong, dia tuh juga suka ngomong, kadang-kadang pinter, mengambil keputusan kadang-kadang cepet gitu. Tapi ini beberapa aja ya. Ini ada beberapa orang soalnya aku lihatnya. Di sini ada kartu Virgo. Dia tuh suka dia bertanggung jawab, suka melayani. Kemudian orangnya kritis. Kadang-kadang dia suka menjudgmental. Orangnya tuh kayak modelnya ini loh, teman-teman. Kayak suka judgment aja gitu loh. Menilai seseorang dari sisi dia.
Ada personality disorder, kadang-kadang moodnya suka naik turun. Ada male, bisa jadi dia pria atau dia maskulin ya, tipe-tipe maskulin. Jadi misalnya mungkin nggak sih dia tomboy gitu. Kalau dia cewek berarti dia tomboy, maksudnya banyak sisi leadingnya daripada pakai perasaan. Kemudian di sini orangnya kayak gimana ya, orangnya tuh gampang untuk sharing gitu loh, misterius. Ada juga di sini yang dia bukan orang sini tapi dia orang luar ya, atau dia di negara lain, asing lah sama kamu. Kemudian dia juga agak sedikit materialistik, kemudian agak sedikit egois, dan juga orangnya penuh dengan masalah, kadang-kadang suka depresi. Berarti suka mengemban sesuatu masalah yang besar, aku lihatnya gitu. Kita akan lihat ya perasaan orang ini sama kamu. Kita akan lihat di sini bagaimana perasaan dia sama kamu sesungguhnya. Stork itu intinya mengikuti dan bertransformasi secara spiritual juga bisa. The flame itu artinya membara ya. Bisa jadi dia berhasrat tinggi juga orangnya. Mais, dikit-dikit orang ini kadang-kadang menggerogoti, maksudnya butuh uang, mungkin kamu pernah bantuin dia uang atau apa. Nah, di sini dia pernah nyakitin hati kamu, dalam arti kadang-kadang dia suka berubah ya, dia suka berubah, kadang-kadang menyakitkan juga. Kemudian di sini orangnya ada kartu The Moon, intinya dia ada romansa sedikit, tetapi dia di sini tuh kayak apa ya, nyakitin kamu tuh pelan-pelan gitu loh. Orangnya juga agak sedikit licik ya, maksudnya manipulatif. Yang kamu deketin energi, yang kamu deket sama kamu energinya agak sedikit manipulatif. The Queen, dia banyak mengadaptasi dari sosok ibu, deket sama ibu ya, maksudnya bisa jadi dia deket sama ibu. Kemudian kalau aku lihat sekarang ini ada Lily, sebetulnya tuh dia tuh ada masa kecil yang mungkin kayak tersakiti ya. Dia sempat dalam masa kecil itu mungkin dia banyak sedih, atau masa kecil yang sudah penuh dengan tanggung jawab. Bisa jadi dia leading atau dia anak pertama di sini ya. Dan aku ngelihatnya dia tuh sebetulnya lembut, sebetulnya orangnya seperti itu. Tetapi karena perasaannya suka tersakiti, dan orang itu mungkin menganggap dia itu nyusahin ya atau gimana, makanya dia jadi kayak agak bad girl atau bad boy gitu. Di sini dia itu kenapa berintrik seperti ini, karena dia sok-sokan kayak nyakitin kamu, padahal sebetulnya dia tuh cinta sama kamu. Dia nggak mau kebakaran jenggot sendiri, ibaratnya. Ada kartu The Flame, ada kartu Mais, ada kartu Switch. Ya ini mungkin orang yang menyulut emosi kamu pelan-pelan gitu loh. Orangnya memang suka kayak berkonflik sih. Aku lihatnya sama kamu tuh kalau ngomong tuh ada aja salah pahamnya gitu loh. Ya. Tapi di sini sebetulnya gini loh teman-teman, kadang-kadang orang itu ada perubahan dari dia yang lemah itu menjadi seseorang yang agak licik kalau dalam hubungan, tapi kalau dalam pekerjaan dia bagus. Karena ada something happen, biasanya seperti itu, ada sesuatu yang kalau aku lihat membuat dia traumatik ya. Ini ada sesuatu dari masa lalu yang dia emban, makanya di sini dianya juga jadi orang yang gimana ya, jadi orang yang mau ambil untung gitu loh.
Sama kamu pun sebenarnya dia tuh banyak sekali butuh bantuan. Mungkin kamu selama ini ada yang subsidi dia, nggak dikit-dikit ngebantuin dia, tapi toh kamu juga banyak tersakiti sebetulnya ngebantuin orang ini gitu. Tapi kalau kamu tahu ya, dikala dia buat kamu sedih, di sini ada lilis. Ada lilis itu berarti memang secara dewasa sebetulnya orang ini itu ada cinta sama kamu. Jadi nggak cuman main-main doang. Jadi kayak udah sepaket, memang ada liciknya juga. Kemudian kita akan afirmasi ya teman-teman. Ada King of Swords ya. Dia ini sebenarnya tidak bisa namanya mengungkapkan perasaan kepada kamu sesungguhnya. Jadi seakan-akan dia itu tidak seakan-akan dia tuh tenang, tapi sebetulnya dia tuh ada cemburunya. Ada kartu The Mice di sini. Dia itu mencintai kamu sebetulnya, cuman caranya itu kadang-kadang nggak ngenakin. Ya. Dia tuh tergantung, dia tuh membuat energi kamu tuh habis. Di sini ada kartu Ace of Wands. Tindakan dia kadang-kadang tuh menyakiti kamu. Entah dia antara sadar atau tidak ya, dia nyakitin kamu di sini. Ada kartu The Stork, yaitu ada kartu Three of Wands. Di sini dia orangnya tuh berpikirannya maju, bagus sebetulnya. Kalau dalam pekerjaan ya aku lihatnya ya, orang ini berusaha untuk survive ya. Dan kartu The Moon, dia diam-diam tuh juga sebetulnya berusaha, bukan berarti dia nggak ada kerjaan, dia tuh berusaha. Tapi mungkin kalau misalnya dia minta bantuan kamu, berarti ya minta dibantuin dikit-dikit. Ada kartu The Fox, sebetulnya dia tuh nggak tega, dia sebetulnya tidak mau dicap sebagai orang yang main-main doang gitu loh. Ini ada perasaan yang empati besar sama kamu. Bisa jadi kartu The Fox ini ya teman-teman, itu dari perspektif kamu, padahal dia nggak seperti itu intinya ya. Ada kartu Children di sini. Ada sesuatu yang stuck dari masa lalu. Aku lihat inner child-nya dia agak sedih. Habis-habisan. Ada beban, ya. Tuh, beban yang diberikan dari orang tua atau sosok wanita yang lebih tua, atau jika dia sudah menikah, statusnya di sini dia ditekan sama pasangannya. Ya. Ada kartu Page of Pentacles di sini, dia memiliki suatu ketulusan kalau aku lihat sama kamu. Jadi dari sini kita bisa lihat sebetulnya orang ini cinta sama kamu. Posisinya sekarang di sini, dia cinta sama kamu tetapi dia tidak tahu cara untuk memberitahu sama kamu. Makanya banyak kesalahpahaman mungkin di antara kalian di sini. Ya. Dia kesannya tuh nggak ada kayak yang kamu lihat, mungkin kesannya kayak nggak ada perjuangan gitu loh, tapi sebetulnya ada, dan itu sangat pelan sebetulnya. Karena kondisi dia di sini mungkin sedang nggak bisa ngapa-ngapain, ada yang sakit, depresi ya, nggak bisa tidur, kurang istirahat, kelelahan. Dan kalau aku lihat di sini juga, dia tuh nggak enak berpangku tangan. Orangnya mungkin berpangku tangan ya sama kamu, maksudnya dalam beberapa waktu ini. Kalau tadinya dia pernah sukses, sekarang mungkin sedang susah. Jadi kamu banyak, karena ada kartu Mice di sini ya. Pelan-pelan tuh kayak stressing, orangnya tuh stres gitu loh dari masalah keuangan. Makanya aku bilang, mungkinkah ada beberapa di sini dari kalian yang ngebantu dia secara finansial sedikit-sedikit gitu loh. Karena di sini stresnya secara finansial. Kebakaran uangnya ya kan. Jadi banyak selisih paham juga di rumah. Kebakaran, jadi uang-uangnya tuh hilang. Kalau aku lihat seperti itu. Di sini aku juga melihatnya, kenapa orang ini bisa bersikap pasif sama kamu ya. Jadi orang yang ini adalah orang yang pasif sama kamu. Seperti dia tuh kayak putus asa teman-teman. Banyak masalah, merasa terhantui dengan beban dari orang tua. Bisa jadi dari ibu dia, atau sosok yang ditetuakan ya.
kasih apa? Mungkin ninggalin apa? Hutang. Ini berupa dengan keuangan. Ingin nyelesain ini. Aku lihatnya seperti itu. Atau ada tanggungan-tanggungan di rumah yang mewajibkan dia harus membayar. Seperti dia ini tulang punggung. Jadi harus bantu. Ini orang yang energinya dekat sama kamu. Kita lihat lagi ya, di sini ada Sagittarius, ada Gemini, ada Aries, ada Taurus, ya ada Virgo, ada Cancer dan Gemini. Ada banyak Gemini di sini. Ada Aquarius, kemudian ada Cups, ya. Ada Cancer. Ada Capricorn, ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius. Kemudian di sini ada Aries juga. Kalau terkait dengan angka, ya mungkin tanggal lahir, ukuran sepatu dan lain-lain, ada 10, 16, 9, 2, 17, 29, 23, 24 ya. Oke, di sini ada 7, ada 9, ada ada 9 ya, ada 3, ada 6, ada 1, ada 14, 13. Ada 3 juga. Tadi udah aku sebutin, kalau misalnya belum, aku sebut ulang. Ada 2. Oke. Jadi orangnya itu adalah seseorang yang sebetulnya hidupnya dia sendiri, ya. Dia sendiri tidak bisa membuat keputusan atas hidupnya. Orangnya udah kelihatan di sini. Ya, kalau misalnya zodiaknya tidak pas, bisa ambil sebagai energi aja. Karena tidak bisa semuanya cocok kalau dari kartu. Banyak sebetulnya ya. Gitu. Ada Cups ya, berarti bisa aja ada energi dari Pisces dan juga ada Scorpio. Karena Cups ya, jatuhnya semuanya itu pasti bermunculan kalau kartu Court. Gitu. Kemudian kita lihat lagi, apa yang sebenarnya orang ini inginkan dari kamu? Apakah kalian di sini bisa bersama? Apa niatnya dia dulu kamu? Dia minta kamu menunggu dia. Ya, ada kartu Temperance, seimbang, harus sabar. Hambatannya apa sekarang? Hambatannya adalah dia masih ada urusan-urusan yang belum diselesaikan. Bisa masalah hutang, teman-teman. Bisa dia terikat dengan pernikahan dengan orang lain, hutang dan lain-lain. Ada kartu The Devil, ini adalah dia harus melayani atau harus membersihkan dulu masalahnya di sini. Di sini dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Kondisinya sedang terjepit ya. Yang baru dia lakukan di sini adalah mungkin membayar hutang ini. Sedikit-sedikit dia baru bisa ngebayarnya. Kedepannya seperti apa? Kedepannya di sini dia mungkin akan stabil ya, merasa terbantu. Dia sanggup menyanggupi. Dia bersabar. Dia sekarang lagi bekerja. Kedepannya di sini tinggal memutuskan apa yang sesuai dengan kata hati ya. Dia di sini membuat pada akhirnya nanti dia akan membuat satu statement yang penting bagi hidupnya terkait dengan masalah ini. Misalnya dalam masalah hutang, apakah yang diselesaikan atau bagaimana? Kita lihat lagi ya. Kalau perkawinan apakah diselesaikan atau gimana? Pasti kan harus ada yang diputus. Ya, di sini ada kartu saling berbagi. Jadi mungkin aja orang ini dalam waktu yang dekat ya, dia di sini menyelesaikannya itu nggak langsung putus, tapi di sini bisa aja saling take and give. Jadi kalau misalnya dia sudah punya pasangan, ya misalnya kamu adalah orang lainnya,
ya dia ngedeketin kamu juga, kayak gitu. Tapi kita lihat di sini, adakah kemungkinan yang bagus? Ada kartu kontrol, stability. Di sini dia cari aman ya teman-teman. Sebenarnya kalau dilihat banyak sekali ya ketidaksetujuan. Dalam hatinya juga sebetulnya dia tidak mau mengambil jalan yang di tengah-tengah gitu loh. Nah, di sini dia menunggu situasi sampai semuanya aman. Ya. Dia menjaga bahwa apapun yang dia putuskan nanti itu tidak menyakiti kedua belah pihak. Dan yang terakhir, di sini ada kartu conflict tension. Pada akhirnya dia memilih salah satu harus pisah. Ya. Dan itu diambilnya dadakan aja. Kita akan lihat ya di sini Five of Swords. Siapakah orang yang diputuskan dengan dia? Siapakah yang akan diputuskan olehnya? Ya. Di sini masih kelihatan ya teman-teman, hubungan cinta segitiga diputuskan. Jadi, aku bilang, orang yang paling dia sayang, orang yang paling bantu dia, orang yang paling mensupport dia, itu yang akan dipertahankan. Orang yang paling membantu dia dalam hal finansial atau keuangan. Bisa jadi jika kalian adalah seorang ibu, posisinya janda, dia pilih itu. Dan ada kartu Four of Wands. Jadi bisa aja di sini seseorang yang sudah pernah menikah, ya. Berarti intinya kemungkinan apakah kalian di sini bisa bersama dengan berbagai macam pertimbangan. Pada akhirnya ada benang jodohnya di sini. Orang yang mengontrol, orang yang membantu dia dalam memberikan finansial. Kalau tadi aku bilang di awal, apakah kamu di sini membantu dia secara finansial, maka itu yang dipilih. Karena dia mencari keamanan dan kenyamanan sampai dengan akhir hayat. Hal ini harus dibedakan. Apakah orang ini matre? Bukan matre, teman-teman. Bukan matre, tetapi memang dia sudah lebih melek. Kalau kamu di sini yang selama ini menanti orang ini dan kamu belum mendapatkan gilirannya, belum menerima keputusannya, ada kemungkinan orang ini akan bersama kamu. Kita akan lihat lagi ya di sini. Sebenarnya apa sih yang dia rasakan terhadap diri kamu? Apa yang dia rasakan terhadap diri kamu? Aku nggak akan ambil banyak-banyak ya. Kerjasama, dia butuh seseorang yang tulus untuk bisa membantunya mencapai mimpi. Kalau membantu artinya butuh support ya. Dia adalah seseorang yang butuh support. Mungkin keuangan dia sedang down, bisa jadi masalah finansial. Kemudian di sini dia sudah ada komitmen, dan dia adalah seseorang yang sekarang ini mulai mendengarkan kata hatinya. Ketika dia memilih seseorang yang dia memilih dengan kata hati ya, maksudnya gitu. Nah, di sini dia berusaha untuk menjadi dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya dia di sini memang dasarnya suka sama kamu, dia mulai speak up the truth ya. Dan di sini dia itu sebetulnya punya harga diri yang terlalu tinggi. Maka di sini dia sadar bahwa kesombongan itu nggak ada gunanya. Kalau misalnya memang dia suka, dia harus katakan dia suka. Walaupun misalnya sukanya kira-kira downgrade atau gimana, tetap itu harus dilihat. Dan dia di sini belajar ya. Dia di sini belajar bahwa mempertahankan harga diri ataupun kepura-puraan, harga diri yang pura-pura ini, atau hanya demi status, itu tuh bentuk pelajaran banget sih. Dan terakhir, dia memilih memori masa lalu. Jika kamu adalah bagian masa lalunya, maka seseorang yang memberikan maaf lagi ke dia,
itu yang akan dia pilih. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan sesuai dengan tema judulku di sini, apakah dia akan menjadi milik kamu? Apakah kalian takdirnya akan bersama? Kemungkinannya aku bisa afirmasi di sini iya. Seperti itu. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah mengikuti readingan aku. Semoga kalian suka ya. Ini mungkin aku agak kekananan saking serunya ngebaca ini ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting maksudnya sampai. Jangan lupa untuk selalu wangi dan tampil percaya diri dengan Lee Aura Parfum. Banyak yang bilang, ini kan parfum biasa, gini-gini. Tanya deh, di sini yang udah beli di sini udah ngerasa panas nggak? Kalau ngerasa panas berarti emosi kamu lagi dibakar. Ada sesuatu yang kamu belum lepaskan. Makanya kalau terasa panas, kamu berarti nggak harus memikirkan sesuatu. Lepaskan semuanya, nanti pasti jadi dingin. Oke? Harus happy semuanya. Dan ini bukan hanya untuk cinta, Lee Aura itu juga bisa untuk rezeki. Jadi caranya tinggal masuk, kamu berdoa sesuai kepercayaan kamu semprotin ya, udah itu kamu niatkan. Ya, jangan lupa akhirnya juga ngomong amin 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 alhamdulillah. Seperti itu. Ya. Jangan lupa mengucap syukur tiap hari, harus baik kepada orang yang baik, kepada orang jahat abaikan saja. See you, I love you. Untuk pemesanan bisa cek link di deskripsi bawah ya. Bye bye.